Dan sebenarnya nggak perlu diomongin karena nggak bakal menang. Gitu ya? Bener. Buat apa diomongin kalau nggak bakal menang? Iya. Termasuk buat apa teman-teman memilih dia kalau nggak bakal menang? Beberapa hari yang lalu, Mas, tiga bakal calon presiden ini diundang dalam sebuah acara UGM atau UGM ya? UGM, ya? UGM oleh Najwa Shihab. Ini ada satu yang menarik, Mas, soal pernyataan Anies yang menilai bahwa kebebasan berpendapat di era saat ini ya, artinya di era Pak Jokowi ini hanya kisaran 5. Jadi poinnya itu 5. Kalau diminta kasih skor nilai 1 sampai 10, seberapa atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini menurut Anda? Ini di sini udah pada aja semua. Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan Wakanda, maka skor kita masih rendah. Selama kita masih harus menggunakan nama-nama selain kita sendiri untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita, maka skor kita masih rendah. Jadi sudah tidak boleh lagi ada rasa takut dalam berekspresi. Ini ya, nah demokrasi di kampus ini kita memperjuangkan kebebasan berbicara. Saya waktu itu mahasiswa di sini dan kita menolak segala macam pelarangan atas kebebasan pers. Ketika waktu itu di Bredel, Bula Sumur depan sana menjadi saksi bahwa mahasiswa di Jogja bergerak paling awal untuk melawan pembredelan semua media-media pada masa itu. Hari ini kampus ini harus terus juga begitu. Jadi menurut saya kebebasan berpendapat hari ini di Indonesia sedang bermasalah. Jadi nilainya berapa, Mas? Skor angkanya mungkin sekitar 5 dan 6. Ya. 5 atau 6, Mas? Karena kalau 6 udah lulus, 5 tuh nggak lulus, Mas. Kalau menurut Mas Wowo, dengan sikap Mas Anies yang hanya memberikan nilai 5 sampai 6 terhadap demokrasi atau kebebasan berpendapat di era Pak Jokowi ini seperti apa? Sempet-sempetnya dengerin pernyataan Anies itu loh. Lah apa mbok ya? Kenapa, Mas? Dia nggak ngerti waktu zaman Orde Baru atau gimana. Orde Baru itu tembok pun bisa mendengar. Nah, sekarang siapa aja bebas mau nyaci maki presiden, mau apa jelek-jelekin presiden kayak apa, bebas kayak gitu kok masih nggak ada kebebasan gimana? Ya kan? Iya. Bahwa Presiden Jokowi ini adalah presiden terkuat sepanjang sejarah Indonesia. Iya, terkuat loh. Artinya terkuat, dia tidak mudah dijatuhkan, tidak mudah didemo dengan berjilid-jilid, tidak mudah. Itu terkuat ya. Tapi bukan berarti kebebasan nggak ada. Silakan ngomong bebas di ujo gitu kok, ya kan? Mungkin ia tidak mengikuti berita yang saat itu viral ketika Cak Nun menyebut Pak Jokowi ini Fir'aun. Ini justru ketika Cak Nun sakit di rumah sakit, Dijenguk. kondisi kritis dijenguk, dan Pak Jokowi tidak mempersoalkan itu kan? Tidak mencerminkan sebagai akademisi yang objektif menilai dengan ukuran-ukuran tertentu, ukuran-ukuran akademis. Ukurannya yang dipakai apa? Buktinya, kenyataannya rakyat bebas ngomong begini kok. Kebebasan. Rocky Gerung menyebut Pak Jokowi bajingan tolol. Itu juga tidak dipersoalkan. Sekarang kalau ada yang menilai bahwa ketika ada orang menyampaikan pendapat kritis, mengkritik pemerintah atau mengkritik Pak Jokowi, tapi tiba-tiba setelah ia mengkritik melakukan tindak kriminal atau mungkin melakukan tindakan asusila, terus ia dipolisikan. Kalau ini disebut sebagai kriminalisasi, membungkam suara demokrasi, saya nggak sepakat, Mas. Dan itu yang terjadi saat ini. Ketika
dulu pernah terjadi ya, HRS Nah, sangat kritis mengkritik Pak Jokowi ya. Tetapi saat itu ada dugaan chat asusila ya, kabur pergi ke luar negeri, ke Mekah, dan lama nggak kembali kan. Itu seperti itu kan yang terjadi. Bukan karena ia mengkritik Pak Jokowi, tapi karena waktu itu Kasus lain. ada dugaan kasus lain. pas Jokowi awal-awal jadi presiden itu dia timnya Jokowi untuk tim ahli waktu mau tampil gitu ya. Tapi belakangan tidak mencerminkan dia intelektual yang memakai tolak ukur dalam melihat persoalan, ya, tidak objektif. Jadi hanya kekecewaan, cermin kekecewaan yang itu kalau misalnya 5% tadi, Bukan 5%, 5,5. misalnya cuman 0,5, itu artinya kan rakyat nggak percaya sama Jokowi. Tapi dalam berbagai survei tingkat kepercayaan rakyat terhadap Jokowi Dan kepuasannya ya. kepuasannya itu 80% lebih loh ya. Iya. 80%, hanya 20% yang tidak, termasuk Anies Baswedan, Said Didu Said Didu ya. Said Didu, Terus Rizal Ramli, Nah, Mbah Amin termasuk- Rais, dan ya konco-konconya. itu hanya 20% loh ya. Iya, iya, iya. Makanya elektabilitas Anies nggak pernah lebih dari 20%. Jeblok. Ya. Hanya pendukung-pendukungnya saja yang berisik, riuh, Iya. dan seolah-olah ya pendukungnya banyak. Padahal ya orangnya itu-itu aja. Sebenarnya ngomongin Anies ini saya males ya. Dan sebenarnya nggak perlu diomongin karena nggak bakal menang. Gitu ya. Bener. Buat apa diomongin kalau nggak bakal menang? Iya. Termasuk buat apa teman-teman memilih dia kalau nggak bakal menang? Ya kan? Yakin Mas ya? Anies ini nggak akan menang pada Pilpres 2024 ya. Iya, coba elektabilitas nggak pernah lebih dari belasan itu. Padahal ia adalah sosok yang pertama mendeklarasikan sebagai bakal calon presiden. Ya. Ditambah lagi, ia juga yang pertama mendeklarasikan bakal calon wakil presidennya. Caimin. Iya kan? Iya. Apalagi pasangan Anies Caimin ini, aduh. Surya Paloh ini bunuh diri juga, atau mungkin sengaja supaya nggak jadi. Capresnya pengkhianat, cawapresnya pengkhianat, ya kan? Capresnya pengkhianat terhadap AHY, koalisinya Demokrat, cawapresnya Muhaimin pengkhianat terhadap Gus Dur.